semua, jadi saya akan menjelaskan tentang algoritma sorting, yaitu selection sort dan juga bubble sort. Langsung saja, yang pertama ada selection sort. Selection sort merupakan kebaikan dari metode bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi n-0. Algoritma selection sort akan memindai nilai terkecil dari suatu kumpulan data dan jika ada, data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama. Begitu selanjutnya untuk urutan kedua dan seterusnya. Algoritma akan terus berlanjut sampai perulangan terakhir memilih elemen dengan nilai terbesar kedua, kemudian menukarkannya dengan indeks terakhir kedua, sehingga meninggalkan elemen terbesar di indeks terakhir. Setelah perulangan ke I, maka elemen I terkecil dari array akan diurutkan dengan urutan meningkat dalam elemen pertama I dari array. Ini adalah contoh simulasi dari selection sort. Jadi di sini bisa dilihat angka itu berurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Adapun cara kerja selection sort pertama, jika menggunakan cara ascending, maka program akan mencari indeks dengan nilai paling kecil dari semua data yang acak lalu ditukar dengan indeks paling depan. Setelah itu, program mencari lagi indeks dengan nilai kecil kedua, disimpan pada variabel temporary lalu tukar dengan indeks kedua. Begitu seterusnya sampai semua data terurut. Ilustrasi cara kerja yang pertama, di sini ada array dengan nilai 7, 4, 5, 9, 8, 2, dan 1. Program akan mencari nilai terkecil dari array tersebut, yaitu adalah 1. Maka 1 akan bertukar tempat dengan indeks pertama, yaitu 7. Setelah 7 dan 1 ditukar, program akan mencari lagi nilai terkecil kedua dimulai dari indeks kedua, yaitu 4. Lalu ditemukan 2. Karena 2 lebih kecil daripada 4, maka 2 dan 4 bertukar tempat. Lalu yang terakhir, proses diulangi sampai array terurut dengan benar dengan nilai akhir 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 9. Bisa dilihat pada gambar, seperti itulah contohnya. Algoritma dari selection sort adalah sebagai berikut. Bisa dilihat gambar di layar. Inisialisasi N adalah ukuran data. Pada contoh di atas, contoh di gambar, N itu adalah 7, yaitu 38, 91, 13, 57, 27, 23, dan 61. Inisialisasi 1 ke I sebagai awal proses. Asumsi awal posisi ke I lah yang paling kecil. Contohnya pada angka yang bergaris merah. Lalu, I plus 1 ke J. Jadi, J itu adalah posisi data pembanding. Contohnya itu angka yang bergaris hitam. Oke, lanjut. Jika data J lebih kecil dari data kecil, maka posisi ke J lebih kecil lalu ubah posisi indeks. Jika J sama dengan N, perbandingan sudah sampai indeks terakhir, maka lanjut ke baris 8. Jika tidak, ulang ke baris 5. Dengan melakukan pertukaran data, I dengan data terkecil, garis merah dan garis biru pada gambar. Lalu yang terakhir, I plus I ke I, perubahan tiap tahap. Jadi yang bergaris merah ini bergeser setiap tahapannya. Jadi yang digambar ini sampai tahap terakhir yaitu tahap ke-6 itu data sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, lanjut kita langsung demo saja program yang sudah saya buat. Pertama ada include using. Nah, ini itu perintah untuk code dan n-nya. Lalu using name space std. Lalu kita membuat fungsi utamanya in main. Jangan lupa untuk memberi kurung perawal. Setelah kurung perawal itu kita harus memberi tab
Saya langsung copy ini. Jadi code ini itu fungsinya untuk menampilkan, jadi nanti saat di-run-kan akan ada tampilan program selection lalu menentukan nilai dari kecil ke besar. Lalu kita membuat variabelnya in tukar dengan nilai 100. Jadi 100 ini tuh max nilai dari variabel A-nya. Lalu kalau kita menampilkan masukkan jumlah data, lalu cin n. Jadi cin ini tuh untuk menginput variabel n ya. Lalu kita buat ulangan for in i sama dengan 0, i kurang dari n, i i plus 1. N. Tuh. Oke, saya jelaskan dulu yang untuk for ini. For ini itu untuk membuat perulangan i sama dengan 0 untuk menentukan variabel i adalah 0. Jadi nilainya tuh kosong gitu. Lalu untuk i kurang dari n, maaf salah. Ini i kurang dari n untuk menentukan batasan perulangan. Lalu i plus ini itu artinya nilai dari variabel tersebut dinaikkan terlebih dahulu lalu diproses. Oke, kita lanjut. Lalu ada cin variabel a, i. Jadi ini tuh untuk input variabel a-nya. Lalu jadi ini tuh fungsi untuk n ini tuh beri fungsi untuk enter. Oke, lanjut ke perulangan kedua. Dengan 0 dari n min 1 i plus. Jadi ini ada variabel tukar ini sama dengan i. Ini hanya untuk format saja. Lalu perulangan kedua ini kita membuat variabel baru yaitu in temp. In j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus. If j Oke, saya akan menjelaskan untuk for ini. For ini itu kan untuk perulangan. Jadi j sama dengan i plus 1 itu untuk menentukan variabelnya adalah i ditambah 1. Lalu j kurang dari n ini adalah batasannya. Lalu ini kondisi jika data j kurang dari
data tukar, maka akan menampilkan statement tukar sama dengan J ini. Oke, lanjut. Maaf, sebentar. Tem sama dengan A tukar, A tukar sama dengan I. I sama dengan tem. Oke, lanjut ke menampilkan hasilnya. Jadi code ini kan fungsinya untuk menampilkan, jadi nanti ada tampilan tulisan dengan setelah dihurufkan akan menjadi perulangan ketiga for in I sama dengan 0, I dari N, I plus kurang awal, lalu menampilkan hasilnya. I jadi hasilnya itu nanti ada di sini. Oke, lanjut code switching. Saya akan membuat tampilan menunjukkan bahwa sorting dengan selection sort telah selesai. Selesai. Turun 0. Oke, sudah selesai. Saya akan menjelaskan untuk Shingate ini itu adalah untuk akses karakter array-nya. Kalau untuk code ini hanya untuk menampilkan tulisan sorting dengan section sort selesai. Lalu return 0 ini itu wajib karena untuk mengakhiri eksekusi. Oke, langsung saja kita coba apakah ada error atau tidak. Oke, langsung saja kita merunning programnya. Jadi di sini ada perintah masukkan jumlah data. Kita mencoba masukkan 4. Masukkan data ke 1. Kita mencoba 8. Data kedua 5. Data ketiga 1. Dan data terakhir kita mencoba 7. Ya, hasilnya seperti ini. Setelah diurutkan akan menjadi 1578. Jadi ini diurutkan dari nilai terkecil ke besar. Jadi kan di indeks pertama ini nilainya 8. Karena angka paling terkecil nomor 1, maka indeks 1 dan indeks ketiga ini bertukar nilainya. Oke, sorting dengan selection sort selesai. Lanjut ke materi bubble sort. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu algoritma sorting bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma untuk sorting data, atau kata lainnya mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Bubble sort atau metode gelembung adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu. Tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat.
Algoritma bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling simpel, baik dalam hal pengertian maupun penerapannya. Ide dari algoritma ini adalah mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarkannya apabila urutannya salah. Perbandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Algoritma ini termasuk dalam golongan algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Adapun kelebihan dan kekurangan algoritma bubble sort. Kelebihannya, metode ini merupakan metode paling sederhana untuk menguruskan data. Selain sederhana, algoritma bubble sort mudah dipahami. Untuk kekurangannya, terletak pada efisien. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien karena ketika mengurutkan data yang sangat besar, akan sangat lambat prosesnya. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya meskipun data sudah cukup terurut. Metode bubble sort. Untuk mengurutkan bilangan diperlukan variabel array untuk menampung semua bilangan yang akan diurutkan. Proses pengurutan dilakukan dengan membandingkan semua elemen array satu persatu. Misalnya, terdapat sebuah array dengan isi acak seperti gambar di layar. Jadi, gambar di layar itu isi elemen dalam array-nya itu ada 12, 3, 4, 5, 15, dan 7. Untuk indeksnya ada 5. Lanjut, langkah pertama yaitu membandingkan elemen yang bersebelahan. Bisa dilihat itu yang pertama ada isi elemen dan indeksnya. Lalu pada gambar kedua itu data atau elemen dalam array. Setelah ditukar, jadi untuk indeks pertama itu kan dari yang kecil, maka angka 3 itu ditukar posisinya dengan angka 12 karena angka 3 lebih kecil daripada 12. Jika isi elemen kedua lebih kecil dari elemen pertama, maka isi kedua elemen tersebut ditukar. Begitu setelahnya, membandingkan elemen kedua dengan elemen ketiga, sampai dengan elemen terakhir yaitu elemen kelima. Lanjutannya, itu yang untuk gambar pertama, data elemen dalam array itu setelah ditukar, seharusnya indeks ketiga itu angka 12, lalu indeks kedua itu 7. Angka itu harusnya ditukar. Untuk hasilnya ini ada di gambar paling bawah. Untuk hasilnya seperti itu, jadi nilai itu berurutan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi ada 3, 7, 12, 15, dan juga 45. Data atau elemen dalam array setelah diurutkan sesuai kondisi yang dibutuhkan dalam kurung ascending. Sekian penjelasan saya tentang algoritma sorting, selection sort, dan juga bubble sort. Terima kasih.